apa nih, sore ya. Selamat sore semua Ibu Bapak. Kalau ada Bapaknya terima kasih. Semoga ada Bapaknya, jangan cuma hanya saya saja. Kita akan belajar berlatih bersama tentang hypnoparenting. Terima kasih kepada Ibu Erna yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi. Sesi ini sesi kedua ya, bukan sesi kedua, tapi maksudnya untuk parenting yang kemarin kita dengan guru kita sudah lakukan, sekarang dengan para orang tua. Oke, saya akan menjelaskan materi kurang lebih 25 menit sampai 30 menit. Nanti Ibu Bapak jika ada pertanyaan bisa mengetik di kolom chat atau bertanya langsung. Izinkan saya share screen ya. Oke, sebelum saya share screen boleh saya pastikan bahwa yang hadir ini betul-betul ada. Silakan untuk menulis di kolom chat ya. Tuliskanlah kabar Ibu Bapak sekalian. Apa kabar Ibu Bapak sekalian? Kabarnya boleh ditulis di kolom chat. Monggo. Saya ingin tahu siapa saja yang hadir. Bisa? Oke, kita sudah ada 1, 2, 3. Oke, Ibu Nurul, makasih. Oke, dari Wonderbridge sendiri sudah. Halo, ya. Ada lagi, baik, Ibu Lasmi, Ibu Mustaqifro, Ibu Irin, Ibu Laila. Oke, makasih. Ya, jadi saya tidak bicara sendiri. Oke. Baik, ini saya share screen dan jika screen-nya sudah kelihatan, Ibu Herna, apakah screen sudah kelihatan? Sedang proses. Nah, sudah terlihat. Oke, sudah terlihat. Mohon maaf, ya. tadi saya terdisconnect karena apa? Internetnya unstable ya. Iya, unstable. Oke. Di masa sekarang dengan virtual ini, jadi kita harus bersabar ya karena kita sangat tergantung sama nama internet. Oke, dan sekarang saya ada di outdoor nih ya. Di bawah pohon kelapa gitu ya. Jadi rambut saya juga ikut goyang. Ini efek dari kipas angin sebenarnya. Hemat energi, Earth Day. Rambutnya juga melambai-lambai itu. Iya, ini sengaja saya pakai kipas ya, supaya juga ada kesan betul-betul di lokasi gitu ya Bu Herna ya. Oke, hari ini kita belajar bersama hypnoparenting ya, bangun kepercayaan dengan anak kita ya. Dan tentu hypnoparenting ini sebenarnya materi untuk hipnoterapi yang lainnya juga bisa dipakai untuk kepasangan hidup ya, untuk mertua ya, bagi yang mereka yang tinggal sama mertua penting juga ini, dan juga untuk orang tua kita serta untuk klien-klien kita ya. Tapi kita hari ini fokus untuk anak. Oke. Nah, apa itu hypnoparenting ya? Paling pertama kita harus tahu dulu parenting. Parenting itu apakah ya? Kadang-kadang orang mengatakan hypnoparenting. Kadang-kadang orang mengatakan kalau hipno itu berhubungan dengan membuat orang tidur, membuat orang terlena, terus tanpa sadar gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi sebenarnya hypnoparenting, kita mulai dari kata hipnonya itu kita harus tahu persis ya perbedaan antara hipnosis dengan hipnotis ya. Hipnosis itu adalah proses pemberian sugesti, karena hipnosis sekali lagi berhubungan dengan proses pemberian sugesti, ajaan, persuasif ya. Kalau hipnotis itu orang yang melakukannya ya. Jadi kita harus bedakan antara hipnosis dan hipnotis. Hipnosis itu prosesnya, hipnotis itu orangnya. Nah, sekarang ambil contoh. Bapak Ibu boleh ketik di kolom chat apakah gambar ya, silakan jawab apakah gambar yang ada di layar ini. Sebutkan nama barang atau benda yang saya tampilkan di layar ini. Monggo. Supaya interaktif. Oke. Siap pipa paralon ya. Oke, paralon ya, betul. Sip, makasih yang sudah ikut berpartisipasi. Nah, Bapak Ibu tahu nggak kalau paralon ternyata itu adalah merek pipa PVC. Jadi kalau kita melihat benda ini sesungguhnya namanya pipa PVC. PVC itu bahannya, pipa itu adalah fungsinya. Nah, tapi kita sering menggunakannya dengan sebutan paralon ya, padahal paralon itu merek. Ya, kenapa kita menyebut nama merek paralon sehingga kita lupa bahwa ini namanya pipa PVC. Nah,
Itu salah satu bagian dari hipnosis yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita disadari, tanpa kita diberi upah untuk menyebut merek ini berkali-kali, tapi kita secara otomatis turun-temurun tersugesti untuk mengatakan bahwa pipa ini adalah paralon. Ya, ini adalah bagian dari hipnosis yang ada di kehidupan kita sehari-hari, sehingga hipnosis itu bukan sesuatu yang langka atau jauh dari kita. Contoh lagi, saya ambil contoh lagi, misalnya ini, ya, Ibu Bapak boleh sekarang agak lebih awareness mestinya. Ini apa ya Bapak Ibu, nama benda ini silakan ketik di kolom chat. Ya, tentu ini akan menjawabnya lebih sesuai dengan kondisinya. Ya. Yes, kan? Lebih pintar lagi, sudah belajar. Ya, ini pasta gigi, bukan odol ya. Odol itu juga merek ya. Sekali lagi kadang kita sebutnya odol. Odol itu merek dari Jerman. Baik, ini salah satu bagian ketika Ibu Bapak sudah awareness, Ibu Bapak tidak sudah menghalang ya, sudah menghalang bagian dari bawah sadar Ibu Bapak untuk mengatakan ini sebagai odol atau sebut merek aja misalnya Pepsodent ya. Tidak. Nah, ini salah satu bagian pelajaran bahwa hipnosis ternyata tidak bisa ditembus sembarangan orang bagi mereka yang penuh kesadaran, ya. Oke, next saya akan ambil contoh. Sekarang kita coba praktekkan sedikit hipnosis tentang ini, ya. Ibu Bapak boleh jawab ini namanya apa buah ini? Ya, nama buah ini. Silakan ketik di kolom chat nama buahnya apa. Ya. Oh, sorry. Oke, sudah ada yang jawab. Oke, jeruk nipis. Setuju, betul sekali. Ini jeruk nipis bukan lemon ya. Ya, baik. Sekarang izinkan saya, Ibu Bapak, izinkan Ibu Bapak juga dengan pikiran yang tajam, dengan pikiran fokus. Saya yakin Ibu Bapak punya pikiran yang kuat sekali, sehingga bisa mengikuti instruksi saya. Paham ya? Dengan pikiran dan ketajaman serta kecerdasan Ibu Bapak yang luar biasa, saya yakin Ibu Bapak bisa mengikuti instruksi saya. Siap ya? Oke, sekarang ikuti instruksi saya. Caranya sederhana. Izinkan Ibu Bapak membayangkan tangan kanan Ibu Bapak memegang jeruk nipis dan tangan kiri Ibu Bapak memegang sebuah sendok. Sendok kosong ya, sendok itu tidak ada isinya. Oke, tangan kanan memegang jeruk ya, tangan kiri memegang sendok. Ya, atau mau dibalik, tangan kiri jeruk, tangan kanan sendok. Tapi sekarang kita pakai yang ini aja, kanan jeruk ya, kiri sendok. Oke. Nah, tangan kanan ini memegang jeruk yang sudah sudah dibelah bagi dua, lalu diperas ya, sehingga air perasan itu jatuh di wadahnya sendok. Oke, sekarang 1, 2, 3 peras jeruknya, peras. Yes. Oke, yang sudah terperas. Oke. Sekarang masukkan wadah sendok ini yang sudah ada isi perasan air jeruk ini, masukkan ke dalam mulut ya. Masukkan perasan air jeruk itu ke dalam mulut. Ya, sekarang rasakan perasaan jeruk nipis itu. Oke, sekarang silakan kalau yang sudah merasakan dengan pikiran yang kuat, tentu akan terjadi imajinasi itu menjadi seperti yang nyata. Silakan jawab pertanyaan saya, apa yang Ibu rasakan dan Bapak rasakan. Silakan. Asem, makasih. Aduh, saya sampai telan ludah nih. Ada lagi? Oke, asam, yes. Ngilu, aduh, ada yang ngilu. Yes, kecut, bagus sekali. Oh, segar. Ini sudah suka kecut ya. Oke, bagi mereka yang suka kecut biasanya mereka bekerja paling bagus di marketing katanya. Kalau yang nggak suka kecut biasanya bagus bekerja di balik layar kayak sutradara. Oke, makasih. Nah, inilah kekuatan pikiran Bapak Ibu sekalian. Dengan instruksi yang saya berikan, Bapak Ibu berhasil melakukan instruksi saya seperti kejadian yang real. Nah, sampai di sini dulu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ini adalah penjelasan tentang hipnosis. Apakah Bapak Ibu jelas bagaimana hipnosis terjadi? Tadi dengan instruksi, dengan gambar, dengan visual, dan sekali lagi kata kuncinya adalah dengan izin yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga apa yang disampaikan oleh saya tadi menjadi seperti real. Sampai sini jelas apakah itu hipnosis? Jika jelas ketik di kolom chat jelas, jika belum jelas boleh tanyakan. Monggo. Nggak ada? Jelas? Boleh ketik kalau jelas di kolom chat jelas. Jika ada pertanyaan, boleh juga ketik di kolom pertanyaan. Saya tunggu responnya. Oh, oke.
Oh, baru gabung belum jelas ya, betul. Oke, yang sudah gabung lebih awal silakan, jika sudah jelas ketik jelas, jika belum boleh buat pertanyaan atau tanya langsung. Jelas ya? Oke. Oke, Bu Rasmi baru bergabung. Nggak apa-apa, nanti kita ulang pas sesi tanya jawab. Oke, makasih. Nah, sekarang kita sudah bahas tentang hipnosis. Lalu kita akan bahas tentang parenting, ya. Tentu kalau parenting, ibu bapak sudah pada tahu apa itu parenting. Kita lihat. Oke, Ibu Herna, gambarnya sudah muncul PPT saya. Ibu-ibu sudah melihat PPT saya? Kalau sudah, ketik yes. Karena saya takut nggak kelihatan. Apakah sudah muncul gambar jeruk? Oke, sudah ada yang jawab. Sorry. Oke, sudah. Makasih. Nah, sekarang saya akan masuk sebelum parenting saya akan masuk hipnosis lebih dalam lagi. Nah, kenapa kita bisa disugesti gitu ya? Kenapa hipnosis bisa terjadi? Hipnosis itu terjadi di mana bagian wilayah mental ya? Nah, berdasarkan beberapa teori ya, bagian mental yang bisa terhipnosis itu tentu di bagian subconscious ya, subconscious atau bagian bawah sadar, dan paling bawah lagi unconscious mind ya. Nah, kalau kita dengan kesadaran seperti tadi Ibu Bapak menjawab pasta gigi itu sudah dengan kesadaran, conscious mind, itu sulit untuk melakukan hipnosis ya. Sulitnya kenapa? Karena sudah punya penyadaran ya. Tapi kita juga bisa memberikan sugesti pada orang yang punya kesadaran seperti tadi Ibu Bapak dalam kondisi sadar, Ibu Bapak mengizinkan Ibu untuk melakukan instruksi yang saya berikan, seperti merasakan lemon yang tidak ada tapi terasa ada, kecut dan segala macam. Nah, itu ada tekniknya ya, teknik hipnosis tadi ya. Tetapi sekali lagi ketika muncul reaksi-reaksi yang muncul tadi, kecut, asam segala macam, itu semua berasal dari subconscious mind. Ya, karena bendanya nggak real aja, tapi kita bisa merasakan seperti real gitu ya. Oleh karena itu hati-hati sekali bagian-bagian dari subconscious mind, karena subconscious mind ini sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita dan wilayah. Kalau kita lihat gambar ini, luasan subconscious mind itu luas sekali daripada conscious mind, seperti gunung es ya, akarnya itu luas sekali, volumenya besar sekali daripada volume yang di atas permukaan ya. Maka kalau kita salah dalam mendidik anak, kita salah dalam berkomunikasi dengan pasangan kita, itu akan merepotkan banyak bagian dari kehidupan kita ya. Oke, karena sekali lagi subconscious ini mempengaruhi sekali bentuk mental seseorang yang muncul hari ini. Oke. Sekarang saya lanjut. Nah, parenting ya. Kalau parenting lebih gampang lagi dipahami. Parenting itu kaitan antara mom and dad ya. Tentu ibu bapak jangan pernah mengatakan kalau urusan anak itu urusan mama, urusan pekerjaan itu urusan papa. Itu salah besar ya. Tapi urusan anak itu semua urusan ayah dan ibu. Karena ayah dan ibu menyumbang segi-segi psikologis yang didapat ya, karena ibu mewakili gender perempuan dan ayah mewakili maskulin yang laki-laki. Dua hal ini sangat penting dimiliki, diketahui oleh anak. Maka parenting yang tepat adalah keterkaitan ayah dan ibu, bukan kakek neneknya, bukan pembantu dengan mamanya, bukan om tante dengan papanya saja, atau tidak, tapi mama dan papanya. Oke. Sekarang hypnoparenting. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke materi hypnoparenting. Ya, hypnoparenting sekali lagi, karena hipnosis itu kita gunakan pendekatan hipnosis, bagaimana memberi sugesti, dan kita dekatkan dengan parenting, maka kita sesungguhnya sedang membangun trust. Ya, kita bangun trust, rasa percaya terhadap siapa? Anak terhadap kita, pasangan terhadap kita. Ya, kita harus bangun trust. Nah, dari trust nanti muncul sugesti.
Ya, kalau orang sudah trust, sugesti apapun bisa dengan sederhana ditangkap. Ya, persis seperti ketika saya memberikan informasi tentang bagaimana kita memeras jeruk dan kita menelan dan akhirnya ibu bapak merasakan sensasi asam dan kecut segala macam, itu karena ibu bapak trust dengan saya dan sugesti itu terjadi. Ya, sugesti sudah terjadi, harapan pun akan muncul. Ya, jadi kata kunci dalam hypnoparenting itu adalah bangun trust. Bangun trust itu apa? Sugesti itu bagaimana? Akan kita lihat di sini. Ya, ini contoh. Saya menggunakan semua foto saya dengan anak saya supaya lebih real bagaimana kita menerapkan hypnoparenting. Ya, seorang bayi itu tidak pernah takut untuk berenang bersama orang dewasa. Tetapi kenapa sejak dia mulai masuk taman kanak-kanak atau SD dia menjadi takut dengan air? Sekali lagi semua karena lingkungan membangun suatu persepsi yang kurang baik terhadap kolam atau air yang besar, air yang dengan dalam jumlah volume besar. Ya, tapi sesungguhnya anak lahir dengan tanpa ketakutan. Sesungguhnya anak lahir tanpa namanya pikiran negatif. Tapi lingkungan yang memberikan asupan-asupan negatif sehingga anak kita berkembang kurang mau maju, kurang berani dan segala macamnya. Ya, oke. Trust. Bagaimana membangun trust? Oke. Nah, trust itu dimulai sekali lagi pertama kali ibu bapak harus pahami ada apa namanya. Seorang psikolog barat ya mengatakan trust itu dibangun dari proses sentuhan. Ya, ketika anak baru lahir ya, seorang bayi yang baru lahir itu selalu kalau setelah disentuh oleh orang dewasa dia akan lebih tenang dan diam, ya nangisnya langsung diam. Karena sentuhan secara tidak sadar disadari sebagai suatu hal yang membuat dia percaya bahwa dia hidup tidak sendirian. Dia hidup ada orang yang mendampingi dan ada orang yang bisa dipercaya. Ya, maka trust bisa dibangun dengan sentuhan sayang. Ibu bapak yang di sini sering memeluk, sering mencium, sering tos dengan anak, sering berpegangan dengan pasangan, itu salah satu cara membangun trust ya. Jangan alergi peluk anak sendiri ya, cium anak sendiri ya. Terus ajak kontak fisik dalam arti bisa dengan tos tadi kalau dia sukses atau dia berhasil ya. Itu sekali lagi sarana untuk bangun trust. Sarana yang lain adalah waktu bersama yang berkualitas. Jadi kalau dengan anak, dengan pasangan, khususnya dengan anak, please kita harus benar-benar eye contact ya, terus body movement kita juga mengarah ke dia ya. Terus eye level juga iya ya, terus kita tidak menggunakan alat-alat lain ketika berkomunikasi dengan dia. Pastikan benar-benar totally dengan anak kita. Ini namanya waktu berkualitas sehingga dia merasa dipercaya, merasa dihargai ya. Kemudian nah ini surprise. Jangan lupa anak kita ini makhluk hidup ya. Manusia dengan akal dan pikiran yang luar biasa. Berilah surprise kepada dia. Surprise itu macam-macam, nggak harus mahal. Ya, kalau L ini dulu surprise-nya kalau kita gendong dia masuk ke ember, dia senang sekali. Nah, ketika di foto dia happy ya. Itu surprise yang anak-anak macam-macam. Ada yang challenge, ada yang dengan hadiah, dengan apa silakan. Berikutnya jangan lupa layani dia dengan ceria ya. Kalau ibu bapak ingin anaknya suka belajar ya ajak dia mainnya bukan ke restoran saja atau beli barang aja, pakaian gitu ya, ajalah ke toko buku ya. Saya senang ngajak El ke toko buku karena tempat ini gratis, cuma bayar parkir aja. Sisanya kita nggak harus beli, anak-anak bisa searching, melihat buku sana sini. Walaupun waktu itu dia belum bisa baca, tapi dia senang lihat-lihat buku. Dan akhirnya sekarang dia senang belajar membaca dan dia sudah bisa membaca di umur 3,5 tahun tanpa dipaksa, tapi memang karena proses yang dia sukai. Kemudian kuatkan dengan kata-kata dan sikap penuh kasih sayang. Ya, anak-anak itu sekali lagi adalah manusia yang bertumbuh ya, bukan manusia yang nggak pernah mencatat. Hati-hati sekali anak-anak itu sering disebut sebagai spon kering. Apa aja yang ada di sekitar dia, air got atau air bersih dia serap ya. Maka kata-kata baik yang penuh kasih sayang yang memotivasi perlu kita ucapkan sering ya, jangan cuma sekali-sekali. Ya, bahkan kalau bisa repetition, diulang-ulang dari pagi, siang, malam diulang-ulang. Kamu hebat, kamu bisa, kamu luar biasa. Kamu hebat, kamu bisa, kamu luar biasa. Sebelum tidur ya segala macam kita ucapi hal-hal positif.
Oke, jadi ada 5 hal yang harus kita kembangkan untuk membangun trust. Saya ulangi ya, supaya kita ingat semua. Yang pertama sentuhan sayang, yang kedua adalah waktu bersama berkualitas, yang ketiga ada surprise, kejutan, yang keempat adalah layani dengan ceria, dan yang kelima adalah dengan kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang penuh kekuatan. Oke, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan saya stop dulu. Monggo Bu Erna jika ingin dimoderasikan sebelum lanjut. Tak ada? Jelas Ibu Bapak? Kalau jelas boleh ketik di kolom chat jelas atau kasih reaction jempol ya, belajar memuji saya. Nah, ini dia. Nah, ada pertanyaan Ibu Eni, boleh nyalakan video Bu Eni? Bu Eni raise hand. Silakan Bu Eni. Bu Eni orang tua Wonderbreed atau gimana Bu Herna? Mau tanya itu kayaknya resen ya? Orang tua itu Muel. Kok nggak ada suaranya? Apakah nggak pakai suara aja langsung? Putri mungkin? Oh, mungkin cuma kasih reaction ya. Oke, makasih. Kalau udah jelas boleh kasih jempol. Oke. Kalau nah ini mau tanya Bu. Oh, ada pertanyaan nih Bu Herna. Sudah terbaca ya. Ada yang bertanya tadi kalau anaknya terlanjur minder itu gimana ya? Oh, ya. Bagaimana bangun kepercayaan anaknya terlalu minder ya? Oke, kalau anak minder ini levelnya juga macam-macam ya. Tapi pengalaman saya mendidik anak sejak saya menjadi kepala sekolah dari SD, SMP sampai SMA, saya pernah punya murid yang SMP yang minder juga. Ya minder, pada orang tuanya berada, ya semuanya oke gitu ya. Tapi sekali lagi anak minder itu karena dia tidak dilatih bersyukur. Nah, caranya pelan-pelan. Cara pelan-pelan itu salah satunya saya ngajak anak-anak itu berkunjung ya ke tempat orang susah. Orang susah itu dalam arti panti ya, di mana ditinggal orang tua, tidak ada kerabat, hidup apa adanya, makan dari pemberian, pakaian juga dari pemberian. Bahkan saya pernah ajak anak-anak ke anak tunagrahita ya, atau mental mental apa namanya, ya apa namanya, Down syndrome kayak gitu-gitu ya. Anak-anak melihat cara makannya itu ya agak, maaf bicara, menjijikkan, terus mereka agak apa gimana gitu ya. Dari situ mereka akan belajar bersyukur. Nah, anak-anak minder itu kadang-kadang dia tidak menemukan kelebihan yang ada pada dirinya, padahal dia lebih. Nah, supaya dia menemukan, daripada kita banyak bicara, karena anak-anak minder itu sekali lagi close dia, ya dia menutup dirinya terlalu rapat, sehingga kalau kita bicara banyak juga mereka tambah rapat. Caranya ajak dia untuk ke panti, mungkin bakti sosial atau segala macam, dan di situ ajak dia refleksi apa yang kamu lihat, apa yang mau pelajari. Lalu kalau bisa juga ikut bantu di sana, seperti itu. Mulai usia berapa bisa diajak ke panti? Usia berapapun, sejak dia mengerti siapa mamanya, siapa papanya. Ya, sejak anak mengerti konsep tentang aku, ya konsep aku tuh ini barangku, kalau diambil dia marah gitu ya. Nah, itu sudah bisa diajak. Ada pertanyaan itu, misalnya kalau anaknya sering dijudi, lalu anaknya menjadi tidak bisa menerima kekalahan, gimana ya? Oh gitu. Jika ada Oke. Kalau kita sebagai guru membangun trust di sekolah gitu ya, di kelas ya, dengan beragam anak, ya itu lebih sederhananya membangun trust dengan anak. Satu, kurangi atau bahkan tidak perlu mengkritisi anak di depan orang lain. Tidak perlu mengkritisi anak-anak di depan teman lain. Jika kita ingin mengkritisi dia, tetaplah dia ajak dia dalam forum empat mata.
kami waktu menjadi guru pun kami memanggil anak yang melakukan kesalahan, kita panggil empat mata di ruang kepala sekolah atau ruang BK untuk membangun sekali lagi perubahan sikap. Kita bukan mengkriminalkan anak kita di depan anak lain, itu satu. Yang kedua, di kelas itu bangunlah suasana keadilan. Keadilan itu gimana maksudnya? Jadi pujilah mereka yang mendapat prestasi dan ingatkan mereka yang dalam arti mengerjakan tugas yang kurang, segala macam harus diingatkan. Jadi kita harus berimbang, jangan cuma muji-muji aja tapi nggak ada mengingatkan, itu nggak boleh. Ya, jangan juga cuma mengingatkan tapi nggak ada apresiasi seperti itu. Dan bangunlah semangat sebagai satu tim keluarga di dalam kelas. Bangun tim itu gimana? Harus ajarkan mereka saling membantu, kerjasama. Tidak ada yang pintar sendirian terus tidak berbagi. Tidak ada juga yang kurang pintar diam, tidak minta bantuan ya. Mereka harus belajar minta bantuan dan membantu. Itu penting juga. Nah, hal-hal ini sangat berkaitan dengan pengembangan karakter. Jika guru tersita dengan kurikulum kadang-kadang tidak memikirkan hal ini, padahal hal ini bagian yang paling penting digunakan di masyarakat. Maka kuatkan hal-hal seperti itu, pengembangan mental, mengajarlah dengan memajukan karakter-karakter unggul, baru masuk ke materi-materi yang ingin dituntaskan seperti itu. Oke, Bu Erna saya lanjut lagi ya supaya selesai materinya karena orang tua juga udah banyak yang bertanya. Terima kasih sekali. Oke, saya akan lanjut ke sugesti. Tadi kita sudah masuk ke trust, sekarang sugesti. Apakah layar saya sudah muncul Bu Erna sugesti judulnya? Ya, muncul. Oke. Nah, Ibu Bapak, bagaimana kita mengoptimalkan sugesti? Kalau ada trust, sudah muncul kepercayaan, maka kita bisa memulai dengan sugesti. Kondisi sugesti yang optimal itu ada di gelombang alfa, ya, ketika relax tanpa tekanan. Nah, biasanya menjelang tidur atau bangun pagi, ya. Bukan ketika terlalu sibuk, ya. Kalau terlalu sibuk itu beta, sulit sekali untuk kita memberikan sugesti. Maka kelas itu harus rileks. Saya sebagai guru matematika, saya pernah membuka musik gitu ya, memplay musik instrumen yang tanpa kata-kata. Kenapa musik tanpa kata-kata? Sekali lagi supaya tidak punya persepsi lebih liar. Tapi kalau kita kasih musik tanpa kata-kata, itu akan mereka akan mendapatkan sinyal-sinyal baik dari musik yang sesuai dengan musik yang kita gunakan. Salah satunya instrumen-instrumen gitu ya, supaya ada relax. Relax yang lain adalah buka opening kelas itu dengan tepuk tangan, tertawa bersama, gembira, itu namanya relax ya. Relax itu nggak duduk tidur gitu ya, nggak hanya itu. Tapi relax itu sesuatu yang bahagia, gembira, cheerful. Oke, itu kondisi pertama. Lalu sekarang kita juga bisa gunakan sugesti langsung dengan kata-kata positif dalam kondisi berikut. Saat menyanyi, ya, menyanyi sangat penting juga untuk memberikan sugesti, ya. Maka Ibu Bapak perlu hafal lagu-lagu yang membuat semangat, ya. Dulu saya suka juga memutar lagu Laskar Pelangi, ya, untuk para guru, dinyanyikan sering supaya mereka tahu Laskar Pelangi. Kemudian saat bercerita, ya gunakan pendekatan cerita lebih mantap daripada kekuatan cerita sejarah dalam arti textbook ya, tapi buatlah cerita-cerita dengan tokoh-tokoh yang seperti yang sudah terkenal tuh kayak Harry Potter segala macam. Nah, bermain juga memancing sugesti itu mudah untuk ditangkap ya. Meditasi atau doa atau ibadah juga bisa. Saat belajar, saat mendiamkan, ketika menangis. Nah, ketika menangis anak itu sekali lagi kita punya teknik untuk mendiamkannya, bukan dengan menanyakan alasan kenapa dia nangis, tapi salah satu tekniknya adalah dipeluk, dihelus ya punggungnya supaya anak itu tenang, lalu berikan kata-kata yang baik. Oke, sesaat lagi kamu akan tenang dan kamu akan bisa mengatasi masalah ini. Nah, itu kata-kata baik. Kemudian saat membuaikan atau menggendong, ya itu juga bisa. Kemudian saat makan, ya ini ingat posisi semua kondisi 1-6 ini kondisi ketika mental kita happy pastinya, gembira, tidak susah, tidak ada tekanan. Ya saat menggambar, saat sebelum tidur. Nah ini ada 11 kondisi saat sebelum bangun.
Ya, 11 kondisi ini bisa digunakan untuk memberikan sugesti secara langsung tanpa harus lewat perantara. Lalu berikutnya kalau sugesti tak langsung gimana? Nah, ini teladan. Ya, ibu bapak apapun sikap ibu bapak itu menjadi model anak ya. Jangan kaget kalau anak bicara kasar. Tentu bukan dari orang tua kadang-kadang tapi dari mungkin eyangnya. Saya pernah menterapi anak bicara kasar diceritakan oleh guru kaget, orang tua dipanggil, orang tua juga kaget karena mereka nggak pernah ngajar. Ternyata sempat ditinggal sama eyangnya seminggu nonton bola dan waktu itu tim yang didukung kalah, lalu bicara kasar eyangnya di depan anak itu dan anak itu merekam dan bicara ke temannya. Ya, oke, model itu role model bisa dilakukan secara tidak langsung saat kita bicara, saat kita menyelesaikan ada masalah, saat kita bekerja, saat kita belanja. Ibu bapak yang terbiasa belanja dengan list, anak-anak juga akan belajar belanja dengan list. Karena belanja, kenapa toko yang serba lengkap itu lebih laris dikunjungi daripada toko yang cuma satu barang? Karena ternyata diamati secara psikologi orang itu ternyata banyak sekali belanja yang tidak direncana. Disitulah terjadi pemborosan ya. Kemudian saat melakukan hal rutin, saat bangun tidur dan bangun dan tidur, saat makan menggunakan smartphone, membersihkan rumah, menata perlengkapan rumah. Nah, ini 10 kegiatan yang bisa dicontoh oleh anak. Contoh nomor 10 menata perlengkapan rumah. Ibu bapak kalau ingin mengajarkan anak tentang manajemen ya, manajemen sederhana tentang planning, maka ibu bapak pastikan bagaimana menaruh pakaian bekas itu di lokasi yang sama, tidak berubah-ubah ya, merapikan pakaian, melepaskan sepatu ya, mengambil sendok, mengambil garpu, semua ditata dengan baik. Maka anak kita secara otomatis akan meniru bagaimana melakukan pengaturan atau manajemen. Oke. Setelah kita berhasil dengan trust, sugesti, maka harapan tercapai. Ini contoh bagaimana anak saya tanpa dipaksa pun kalau mengerjakan tugas dia akan menuliskan seperti ini. My family, I love papi mami L. Ini waktu dia TK ya, TKA. Oke, dia gambar, dia akan ungkapkan itu dengan senang hati. Kemudian juga dia akan menulis ya, walaupun bahasa Inggrisnya masih acak-acakan, tapi dia sudah mulai menulis. Hello mommy and dad, I love you because you like playing. Nah, dia suka kita ajak main ya, suka kiss juga dan suka memeluk juga. That is the best thing in the world now. I love mommy and dad right now mungkin, and there is many things that makes me happy. Begitu banyak yang buat saya bahagia ya, sampai saya akan suka mama papi, saya akan cinta mama papa sampai tua. Nah itu ya, betul ya, jangan sampai mati, karena kalau mati disuntai dia tidur sama mayat kita gitu ya, dia masuk akal lah itu caranya dia ngomong. Oke. Kemudian dia juga ya sering mengingatkan saya, dia juga menjadi partner saya. Papi kalau ngomong jangan kayak marah-marah gitu ya, dia ingetin saya. Dan seperti itu, dan dia sudah ya beginilah anak milenial, zilenial istilahnya ya, yang lahir di atas tahun 2000 sudah bisa WA seperti ini ke saya. Oke, ini referensi saya untuk menuliskan atau membagikan materi ini. Oke, itu yang ingin saya sharingkan. Bu Herna silakan acara diambil alih. Kita sih berharap banyak yang memberikan pertanyaan atau langsung berbicara untuk bertanya. Jadi tadi ada satu pertanyaan yang belum sempat dijawab, itu ada bertanya, misalnya kita kan sering memuji anak itu supaya membuat dia jadi lebih pede dan lain-lain, tapi lalu ada juga efeknya terlihat anaknya jadi sulit menerima kekalahan. Itu gimana supaya bisa mengatasi? Oke. Betul sekali Ibu. Jadi ketika semua hal kalau ekstrim itu akan menjadi ekstrim juga di sebelah sisi yang lainnya. Jadi kalau kita ekstrim memuji, maka ketika dia lose, dia kalah gitu ya, dia akan menjadi rentan juga dalam pengembangan karakter lainnya. Maka oleh karena itu kita harus berimbang ya, sekali lagi berimbang. Tidak selamanya memuji itu bagus, tidak selamanya memberi punishment juga bagus. Jadi kita lihat situasi. Kadang-kala ketika anak mengalami kekalahan 1-2 kali, mereka akan frustasi, itu wajar. Frustasi ini dalam level anak ya, bukan level orang dewasa yang sampai bunuh diri gitu ya.
Maka kita harus dampingi. Sekali lagi caranya sederhana sekali. Pertama, pastikan ajak dia untuk mengerti bahwa ada orang tua yang mau mendampingi dalam kekalahan dia. Dalam arti kita cukup memegang tangannya dengan erat, tidak usah banyak bicara, empati dengan dia. Lalu kalau mau bicara sederhana. Oke, rasa ketika kalah rasanya tidak nyaman ya nak. Ketika kalah rasanya sedih ya nak. Ya, itu namanya empati. Ya, stop cara-cara lama yang buat anak makin frustasi. Cara-cara lama yang bikin frustasi gini, kok gitu aja kalah, kok gitu aja nangis, kok gitu aja kamu sedih. Nah, ini kita sebenarnya sedang menghakimi anak itu lebih daripada perasaan dia yang dia terima hari itu. Ya, karena apa? Kebiasaan kita itu adalah mengjudgment. Ya, kita jarang sekali diajari pola-pola empati, tapi kita lebih pola-pola menghakimi. Oleh karena itu besok ke depan diubah. Ya, caranya adalah saya tahu perasaanmu sedih dengan kekalahan ini. Saya tahu perasaanmu tidak nyaman dengan kekalahan ini. Terus baru berikutnya mama juga atau papa merasakan hal yang sama waktu kalah. Ya, kita buat cerita aja. Lalu berikutnya setelah dapat respon dengan dia mulai tenang, katakan ini kekalahan hari ini, besok belum tentu kok nak. Kamu mau nggak berusaha lebih? Nah gitu, ya itu Bu Herna. Jadi kalimat pertama itu sangat menentukan, ya menentukan dalam arti menguatkan atau melemahkan si anak. Ya sekali lagi gunakan kalimat-kalimat empati, ya untuk menunjukkan supaya trust. Oke, Miss Rica, Bu Rica Mandasari. Saya juga menambahkan sedikit bahwa biasanya anak-anak itu kalau main-main juga menang, kalah itu biasanya juga. Suaranya Ibu Erna hilang. Putus kayaknya. Suaranya. Nah, oke. Jadi mungkin anaknya juga bisa lebih di-encourage untuk lebih sering bermain-main, karena dari bermain itu pasti akan muncul menang kalahnya menjadi lebih sering, sehingga expose-nya dengan kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang itu menjadi lebih sering dan dia jadi terbiasa juga ya. Jadi ternyata kalau yang menang itu kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang itu juga it's not terlalu luar biasa, itu cuma hal-hal yang wajar apa adanya dalam hidup yang seperti itu, kadang-kadang kalah. Jadi kalau untuk main-main saja ya tidak terlalu big deal, kadang kalah kadang menang gitu. Jadi lebih sering dihadapkan aja dengan situasi-situasi seperti itu, jadinya dia udah tidak merasa kalau kalah itu kayaknya sedihnya banget gitu, karena ternyata setelah beberapa kali ya biasa-biasa aja gitu. Mungkin dalam konteks anak usia PAUD ya, karena mereka kalau lebih sering bermain kan lebih banyak experience dengan menang dan kalah, itu akan lebih baik lagi untuk kemampuan bersosialisasi mereka. Dan kadang-kadang kalau misalnya mereka katakan tinggal lakunya ketika kalah itu kurang bisa menerima kekalahan, mungkin kan lama-lama temennya juga bisa istilahnya aku nggak mau main sama kamu karena kamu kalau tidak kalah terus kata apa kan, mungkin temennya juga bisa seperti itu, lalu dia terus menyerah, ternyata kalau saya tidak mau menerima kekalahan teman kurang suka main sama saya loh. Itu juga salah satu experience yang penting untuk mereka alami. Ya, betul sekali. Jadi namanya dampak sosial yang terjadi secara otomatis atau automatically ya, secara otomatis terjadi, sehingga anak juga belajar bahwa ternyata menang dengan sombong, kalah dengan sedih itu tidak bermanfaat banyak untuk kehidupan ke depannya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi ya, Bu. Kalau anak sudah terlanjur menjadi tidak mau kalah, bagaimana? Iya. Kalau anak sudah terlanjur tidak mau kalah, sekali lagi kalau di depan publik ya, sekali lagi kalau di depan publik jangan hakimi dia.
Ya, biarkan itu selesaikan. Jadi konflik antara anak kadang saya biarkan. Yang penting satu, mereka tidak menggunakan alat tumpul atau alat tajam. Kalau mereka mah hanya menggunakan tangan kaki, konflik gitu ya, mulut gitu atau bicara, saya kadang membiarkan anak terjadi seperti itu waktu TK, saya waktu jadi guru TK. Kenapa? Kenapa kita biarkan dalam monitoring ya, bukan biarkan terus kita balik kanan gitu ya, nggak dilihat, nggak boleh juga. Tapi kita monitoring. Akhirnya mereka akan belajar satu mempertahankan pendapat, mempertahankan egonya, yang lain berusaha seperti itu juga. Karena konflik anak-anak, sekali lagi konflik anak-anak itu perlu terjadi sejak dini menurut saya, supaya mereka belajar mendewasakan pikiran atau mentalnya lebih awal. Karena sebagian besar orang dewasa yang berkonflik itu kenapa mereka memilih jalan bunuh diri atau membasmi atau terakhir ini membunuh diri segala macam, ya karena satu, mereka tidak pernah diajari untuk mengalami konflik secara terbuka dan bagaimana menyelesaikannya. Dan memang kelemahan kita adalah sedikit sekali orang-orang yang peduli anak untuk berkonflik dan menyelesaikan dengan damai, dengan baik lah, bukan damai sebenarnya, lebih berimbang lah ya. Satu pihak dapat, pihak lain juga dapat. Nah, kemudian kalau dia tidak mau kalah, tentu yang satunya lagi akan menjadi korban, satunya menjadi pelaku, kan seperti itu biasanya. Izinkan itu kita panggil. Nah, anak itu jika dia di kelas atau di ruang keluarga, panggil anak itu dengan baik, Dek atau siapa, panggil, yuk ketemu papa atau mama, masuk ke dalam ruangan. Nah, sekali lagi 4 mata untuk melakukan persidangan ya. Jangan dilakukan di depan banyak orang, itu sangat mencederai hatinya si pelaku. Karena kadang-kadang anak yang nggak mau kalah itu jadi pemimpin dunia itu bisa, atau pemimpin bangsa itu bisa. Karena sekali lagi kepemimpinan itu muncul dari nggak mau kalah loh, ya. Kepemimpinan besar itu biasanya mulai dari nggak mau kalah. Tapi karena diarahkan dengan baik, dia nggak mau kalahnya bukan karena egonya saja, tetapi karena prinsip ke depannya. Seperti itu. Ya, jadi ajak dia bicara, beritahu hal positifnya, beritahu hal negatifnya. Kadang-kadang mereka nggak punya rasa, nggak merasa bahwa apa yang dia lakukan itu membuat sedih. Lalu buat role model. Kadang saya dengan anak saya buat peran, ya peran. Sekarang L jadi teman L dan papi jadi L, dan papi akan melakukan seperti yang L lakukan, tidak mau berbagi, misalnya gitu. Gimana rasanya L jadi teman papi? Nggak enak, pelit, rasanya pengen cari kawan baru. Nah seperti itu. Kalau kamu nggak berbagi, kamu akan ditinggal teman. Nah kita buat drama. Ya, drama itu sangat kuat untuk mengajarkan anak tentang nilai-nilai yang sulit diterjemahkan lewat definisi-definisi kata-kata. Ya. Mungkin ya, cerita juga bisa ya. Jadi cerita pengalaman kita ketika kecil, ketika kita tadinya juga suka menang terus, lalu apa yang terjadi, teman-teman jadi kurang mau bermain dengan kita, dan jadi seolah-olah real story ya, walaupun mungkin kita agak ngarang-ngarang dikit ya, itu juga bisa sih. Tidak benar. Itu. Ada pertanyaan itu yang belum sempat di itu tentang kalau anaknya masih mau tidur bersama orang tua, bagaimana mensugestinya mungkin ya maksudnya ya. Oh, tidur ya? Di atas. Mungkin belum berani tidur sendiri, mungkin maksudnya ya bagaimana. Oh iya. Supaya bisa berani ya. Ya, persis anak saya juga belum bisa tidur sendiri, padahal udah usia 6-7 tahun ya. Itu kesalahan saya karena saya pernah membuat adegan yang menakutkan buat dia. Itu kesalahan yang saya harus bayar.
Dan terakhir saya mencoba ajak diskusi lagi dengan ngajak dia memikirkan ruang tidur dia sendiri ya. Dalam arti misal pemilihan spray, pemilihan cat tembok, pemilihan barang-barang yang ada di dalam kamar sehingga membuat dia merasa ini kamarku dan aku mau tidur sendiri. Nah, itu salah satu cara bagaimana membangun anak bisa tidur sendiri. Salah duanya kalau dia sudah mulai awal-awal ya kita suruh dia buka pintu aja, nanti mama nggak kunci kamar mama papa jika ada sesuatu ya. Jadi perlahan bertahap atau berlahan-lahan tapi pasti. Yang penting satu, tidur bersama atau tidak bersama itu tidak menggaransi anak kita berani atau tidak berani sebenarnya. Tapi yang menggaransi dia berani tidak berani adalah ketika ibu bapak memberikan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Kemandirian dalam aktivitas sehari-hari seperti apa? Misal bangun tidur jangan pernah sering dibangunin, biarkan dia belajar terlambat atas kesalahan dia sendiri. Kedua, barang-barang dia harus dia jaga sendiri, tempat-tempatnya diberikan ya. Mungkin kita beli rak yang murah meriah aja, ini tulisin barangnya L gitu ya, tulis alat tulis di sini, buku di sini, tas di sini. Nah, itu yang perlu kita latih sementara ini sebelum dia nanti lama-lama biasanya by proses anak itu akan belajar mandiri secara otomatis seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin saya jadi teringat juga ya, ada juga orang tua yang mungkin anaknya sudah cukup besar, tapi masih belum ada rasa tanggung jawab untuk pokoknya barang-barangnya sendiri itu dia bertanggung jawab untuk menata, untuk kamarnya dia rapikan, itu tuh belum ada rasa tanggung jawab seperti itu loh. Gimana caranya memberi sugesti supaya pelan-pelan muncul tanggung jawabnya juga ya? Ya. Oke, kalau rumah sudah menjadi wilayah yang tidak mendukung pembelajaran anak, maka wilayah kedua adalah sekolah yang sangat mungkin. Kenapa rumah kadang tidak menjadi tempat anak berlatih? Karena terlalu banyak orang yang berperan di situ. Eyangnya ikut campur, eyangnya bilang A, nanti opanya bilang B, mamanya bilang C, papanya bilang D. Nah, ini dari dilusi. Jadi ada keberagaman nilai yang sehingga akhirnya anak akan mengikuti nilai yang menguntungkan secara kemalasan, secara keserakahan, lebih kepada yang negatif lah dia akan ikut. Tapi yang disiplin-disiplin dia nggak mau. Nah, itu kalau kejadian itu sudah terjadi di rumah dan rumah sudah tidak menjadi tempat yang baik untuk anak, maka kita olah dari sekolah. Nah, di sekolah biasanya kan disediakan rak gitu ya, disediakan tempat sepatu, disediakan apalagi di Wondergrade ini kan ada Montessori-nya dan sangat-sangat mendukung untuk kemandirian anak. Saya lihat bagaimana anak mengembalikan tempat mainnya, mengembalikan alat mainnya, itu salah satu bagian secara tidak disadari anak-anak belajar untuk mandiri. Nah, pelan-pelan di rumah diajarkan ke orang tua, ibu bapak tolong anak-anak diberi ruang untuk mereka menata barang-barangnya sendiri. Jadi buat laporan dan sehingga anak-anak juga bisa tahu bahwa ternyata sekolahnya itu diperluas loh sampai di rumah loh. Sehingga rumah akhirnya menjadi tempat yang baik untuk anak juga. Karena apa? Ada laporan dari Miss-nya kemarin, kok Miss tahu ya Ma kalau aku barang taruh sembarangan? Iya, Miss suruh Mama untuk ngelapor. Karena kamu taruh barang sembarangan. Oh, Mama jangan gitu, Ma. Ya oke, kalau gitu kita kerjasama, ya. Kita kerjasama. Mama beliin tempat, kamu rapikan alat-alatmu di tempat yang Mama belikan. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi ada koordinasi antara sekolah dengan rumah, dan yang paling penting lagi ada kegiatan rutin yang dibangun oleh rumah dan sekolah yang persis sama sehingga anak-anak itu kemandiriannya itu bisa ditata dari hal yang sederhana, membereskan tempat tidur. Ya ingatkan lagunya kan sudah ada kan, bangun tidurku terus mandi tidak lupa menggosok gigi, habis mandi ku bantu ibu membersihkan tempat tidurku. Nah itu dinyanyikan ya seperti itu. Oke, mungkin kira-kira sudah jelas ya Mama ya yang bertanya itu. Oke, Mr. Frankie coba dibaca chatnya itu ada yang usia 4, lalu ringan tangan, itu kelihatan enggak ya di agak atas sedikit? Atas ya, sebentar saya tak besarin 4 aja. 4 tahun.
4 tahun, ringan tangan, ringan tangan, mana ini? mudah memukul. Memuji kekalahan. Setelah yang Pak Agung ya, mohon maaf nggak nyambung. Di bawahnya, di bawahnya. Di Kebetulan bawahnya. saya juga pakai HP ya, ini jadinya Oh, nggak bisa lihat izin layar. bertanya. Oh iya ya, izin bertanya. Tapi ada pertanyaan sebelumnya nih. Mohon maaf kalau nggak nyambung. Kalau anak usia 6 tahun masih, oh ya tadi sudah ya. Bagaimana menghadapi anak usia 4 tahun yang ringan tangan, mudah memukul jika kehendak dia tidak bisa diikuti, jika berdebat dengan adiknya usia 2 tahun juga suka memukul. Ya, oke. Ringan tangan. Ya, ini apa namanya? Area-area kekuasaannya sudah muncul ya. Anak ini sudah dijuluki sebagai raja kecil ini. Mungkin ini untuk itu loh, kemampuan dia mengatur emosi juga perlu dibantu oleh orang tua dengan cara-cara hipnoterapi mungkin, Mr. Frankie. Ya, ya. Baik, jadi kalau ada anak seperti tadi ya, anak yang temperamen dalam arti dalam bentuk sikap ya. Biasanya anak ini lemah dalam berkata-kata atau sedikit bicaranya, tetapi lebih banyak mengandalkan otot atau gerakan tangan atau kakinya. Itu satu. Jadi terapinya adalah terapi untuk mengajak anak itu untuk menjelaskan banyak hal. Mulai dari menjelaskan misalnya sering kita ajak bertanya ya. Kita sering ajak diskusi atau bertanya dengan anak ini, kamu hari ini gimana kondisinya? Baik, biasanya dia jawab singkat-singkat. Baiknya bagaimana? Apakah baik itu kamu di sekolah itu lancar, teman baik atau bagaimana? Nah, ini salah satu terapi secara tidak langsungnya adalah ajak banyak bicara anak itu, karena anak itu kadang-kadang kosakatanya hilang atau terlalu banyak juga kadang-kadang kecampur dengan bahasa yang dipelajari ya. Nah, yang kedua sekali lagi kekuatannya adalah di dalam kondisi-kondisi tadi ya, misalnya bermain, kemudian makan atau segala macam, ibu bapak bisa menggunakan pendekatan dengan anak yang tidak banyak ngomong itu adalah dengan pelukan. Pelukan itu ibu munculkan rasa kasih sayang, bahwa disayang itu rasanya bahagia nak, seperti ini ya, sehingga dia akan belajar juga menggunakan energinya itu untuk memeluk bukan memukul ya. Yang lain itu adalah terapi yang lainnya bisa kita lakukan, misalnya mendongeng ketika mau tidur ya, ceritakan kejadian ini, dibuat cerita aja. Ada satu kerajaan dengan 2 orang anak yang pertama ini karena kita nggak bilang dia jahat ya, karena dia sulit untuk mengatakan emosinya, dia menggunakan kata-kata itu lewat pukulan, lewat marahnya lewat tendangan. Suatu ketika adiknya ini sangat memahami kakaknya, adiknya juga belajar memahami kakaknya, sehingga akhirnya misalnya si adik mengajak si kakak untuk belajar menulis emosinya, belajar menceritakan emosinya ya lewat tulisan-tulisan atau lewat gambar seperti itu. Nah, kadang-kala seperti itu Ibu Bapak. Sekali lagi anak-anak itu tidak kriminal ya, tidak ada anak yang kriminal, tetapi kita yang belum tahu caranya pendekatan seperti apa. Dan sekali lagi kalau itu berhubungan sama energi ya, energi itu harus diluapkan. Ya, energi itu harus diluapkan. Nah, luapan energi itu macam-macam. Kalau anak sekali lagi kalau dia tidak bisa berkata-kata, dia dengarkan dengan energinya lewat fisik, lewat olahraga kah, loncat-loncat kah, atau teriak-teriak kah, ya seperti itu. Tapi kalau dia bisa berkata-kata, dia akan marah-marah. Kalau negatif ya, dia akan memisu-misu. Tetapi ya tadi pisuan ini tentu kadang-kadang sekali lagi dia akan ambil kosakata yang ada di rumah. Tapi kalau kita ajari dengan banyak dialog, dia akan pisu-pisu dengan dialog. Maksudnya memberikan argumen-argumen yang mendukung kemauan dia, seperti itu. Oke, saya rasa itu cukup membantu ya. Lanjutannya ini ada mungkin pertanyaan dari guru ya, mengatasi anak didik dengan pola asuh yang permisif di rumah itu bagaimana? Contohnya seperti apa nih pola asuh permisifnya?
Mungkin harus ada dua sisi ya. Di satu sisi dengan anaknya, di sisi lain harus komunikasi juga dengan orang tuanya. Karena di sini juga ada tulisan bagaimana menjelaskan pada orang tuanya bahwa pola asuh yang permisif itu membuat anak nanti jadi kurang pede, tidak bisa mengikuti peraturan, seperti itu, yaitu nanti akan merugikan si anak. Oh ya, 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 ya. Jadi dua sisi ya, terhadap ya, anak sama terhadap orang tua mungkin supaya sama-sama bisa ada pemahaman yang satu visi gitu. ya, 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 ya. Paling baik memang pendekatan itu realistik ya, bukan permisif atau segala hal yang lebih lebih mengutamakan satu sisi ya. Kita kalau realistik itu dua sisi kita lihat. Misal kita ingin memompa kepercayaan diri anak, tidak harus dengan memuji sebenarnya. Memompa kepercayaan diri anak itu adalah kita memberi kepercayaan, nah ini taruh sini ya piringnya ya, taruh di rak sini ya, contoh ya, papa kasih papi kasih contoh ya. Kalau kayak si El tiap bangun pagi sekarang saya biasakan ngelap piring ya. Dia ngomong, Pi, saya takut pecah ini besar. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini caranya, cara supaya nggak pecah seperti ini. Nah, ketakutan dia kita jawab dengan kasih contoh. Ya, tapi kalau nanti pecah gimana, Pi? Ya nggak apa-apa, kita bersihkan bareng-bareng. Karena ketakutan sekali lagi. Lalu saya ajarin, buka raknya, lap piringnya, lalu letakkan. Kasih contoh satu, lalu saya ulangi, saya ambil piring itu lagi, suruh dia lakukan sendiri. Nah, jadi itu realistik. Jadi kita nggak harus dengan supaya PD-nya meningkat dengan memuji, dengan memberikan hal-hal yang selalu positif gitu ya. Itu nggak begitu pas menurut saya. Bukan hal positif atau hal negatif yang bangun orang, tapi realistik. Maksudnya realistik tadi, beri contoh, beri kesempatan dia melakukan, dan mungkin nanti kalau gagal ya beri kesempatan dia gagal, karena hidup ini nggak semuanya sukses. Dan gagal itu perlu, jangan sampai dia gagal di usia dewasa. Banyak orang dewasa yang pintar gagal di usia dewasa, keputusannya adalah bunuh diri. Ya, banyak itu. Teman saya punya guru Mandarin saya yang ada temannya gagal gara-gara skripsinya Amin loh, bukan B tapi Amin, karena selama dia kuliah di Cungko itu nggak pernah B sama sekali, Amin pun nggak pernah. Semua dia pengen perfect 4, tapi pas skripsi dapat Amin. Pulang sore dia sudah menemukan tubuh temannya di lantai dasar karena dia loncat dari apartemennya. Itu orang pinter. Maka jangan pernah, sekali lagi, ingat anak kita harus kita ajarkan realita. Realita itu ada di kehidupan kita. Kalah, menang itu realita. Gagal, sukses itu realita. Jangan dibohongi anak kita sejak kecil. Bohongi bahwa ini aman kok, tenang aja. Oh ini nggak aman nak, hati-hati nak. Oh enggak, aman nggak aman gitu tergantung kita. Oke, mungkin yang bertanya itu bisa mengetik lagi apakah sudah terjawab gitu? Ya boleh. Oke, kalau jelas, ketik jelas. Kalau ada pertanyaan berikutnya boleh. Bagaimana membangun sugesti agar anak mau makan makanan beragam karena makan disukainya saja dia mau, padahal setiap diajak makan bersama keluarga. Ya. Nah masalah makan ya. Bagaimana saya juga ingat bagaimana anak saya suka sayur dan buah, sampai suatu ketika kalau pertemuan keluarga atau pertemuan dengan keluarga orang lain tuh orang-orang kaget, loh anak kan sayur, suka jus, suka ini, kok bisa? Dikira gara-gara orang tuanya pendidik gitu ya, atau narasumber gitu ya. Oh enggak, bukan karena pendidik atau narasumber anak itu bisa berhasil loh, karena proses yang kita lalui. Sekali lagi, nah dengan anak saya cerita pengalaman saja. Caranya sederhana, bahwa pasti unsur pertama adalah tidak ada pilihan makanan lain selain sayur. Jangan kita buat pilihan lain. Kalau ada pilihan lain dia akan sisihkan sayur, dia ambil yang itu. Tapi kalau nggak ada pilihan lain, kamu mau makan atau tidak, pilihannya cuma itu. Nggak mungkin dia tidak, karena manusia itu punya ego center ya, ada mekanisme ego defense mechanism kalau nggak salah, mekanisme mempertahankan diri itu ada sejak kecil. Dan anak kenapa tidak suka makan sayur? Katanya secara bawah sadar sayur itu pahit, dan setiap yang pahit itu tidak disukai orang secara bawah sadar, karena manusia mencari energi itu manis, gula salah satunya, karbo ya, dan dia suka barang-barang manis, tapi pahit tidak suka. Nah untuk itu maka saya buat tidak ada pilihan. Ini kita cuma masak sayur, tidak ada yang lain. Kalau kamu nggak mau, nggak makan. Kalau kamu mau, kita pelan-pelan makan.
papi temani, mami temani. Tiap pagi jus buah rutin. Aduh pahit ini, ya pahit. Aduh ini buahnya ini, pasti gitu. Kalau udah banyak bicara dia akan bawel. Kalau dia nggak banyak bicara dia akan nangis kan gitu anak-anak. Nggak apa-apa, dirutinkan. Lama-lama dia tahu, oh iya ya enak. Oh iya ya. Terakhir nggak mau bawang. Saya olah bawangnya. Saya ngomong, kamu barusan makan bawang loh. Oh iya Pi, iya di telur itu ada bawang, papi cincang. Tapi apa potong halus, ada bawangnya. Enak nggak telurnya? Enak. Ada bawang itu? Oh iya Pi, iya. Jadi bawang enak nggak? Ya enak ya Pi ya. Nah, gitu. Kita yang cari akal, bukan kita diakali. Itu kuncinya. Oke, luar biasa. Orang tua itu harus punya banyak akal ya. Harus. Seperti guru-guru lah, punya banyak akal. Orang tua juga harus lebih. Nah ini ada Miss Iis. Ya. Ayo, mau ngomong langsung aja ya, biar nggak usah ngetik ya. Iya. Ya, tapi Monggo. maaf ya, ngomong aja. Nanti ininya sinyalnya kurang kuat kalau pakai video. Enggak apa-apa. Jadi gini, saya pernah melakukan untuk anak yang tidak suka makan sayur. Jadi ketika di sendoknya itu saya selipin sayur di bawah nasi, terus kan dia makan. Setelah dia makan itu saya bilang, kamu tadi makan bayam loh, enak enggak? Padahal sebelumnya dia enggak, benar-benar enggak mau makan bayam. Terus yang jadi dilema saya itu antara apakah ini sebuah trik atau strategi, atau ini tuh ada unsur ngebohongin atau gimana, itu apakah ada efeknya gitu. Terima kasih, Mister. Iya, bohong nggak masalah untuk anak-anak. Saya sering kok bohong sama El. Tapi sekali lagi, kita goalnya adalah ada goal yang besar yang kita selipkan di situ. Kalau enggak, kita nggak punya kreativitas. Ibu bapak senang nonton film kan, dan film itu kan bohong semua, tapi kita suka, ya kan? Mobil tabrakan, wah kesannya menyeramkan, ada horor, kita suka dibohongi. Tapi sekali lagi, ini kita tugasnya bukan bicara kita harus jadi orang suci baru jelaskan anak Anda. Tetapi ini strategi. Nah, strategi ini sekali lagi goalnya dapat nggak? Kalau nggak dapat ya kita harus ubah, ya. Jadi saya sebagai pendidik pun sering bohong anak murid saya, misalnya tentang, apalagi saya guru matematika loh, di mana pelajaran yang paling banyak tidak disukai anak gitu ya. Ya saya harus bohongi bahwa matematika tidak sesulit yang apa kamu kira. Lihat, saya kasih nilai mereka bagus-bagus, padahal mereka nggak bisa. Tapi saya harus pompa dulu semangatnya mereka, karena sebagai pendidik saya itu aktor gitu loh. Saya aktor untuk mengangkat motivasi mereka, persepsi mereka harus diubah dulu dengan apa? Kebanggaan dulu. Oh, aku bisa ya. Iya, padahal belum tentu 100 itu misalnya, belum tentu 80. Nah, saya ubah cara mengajar, saya ubah kasih soalnya. Dan akhirnya dia punya motivasi. Terakhir, anak didik saya ranking 2 matematikanya tertinggi UNAS SMA se-Jogja swastanya. Lalu itu siapa yang bangga coba? Ya kan, dari bohongin loh, tapi akhirnya rata-rata matematika mereka tertinggi swasta kedua di Jogja. Nah itu. Ya, terima kasih, Mister. Yes. Ini ada siapa nih pertanyaan lagi? Oke. Ya. Tentang picky eating lagi kayaknya itu ya. Anak saya usia 2-3 bulan belum mau makan daging, baik ayam sapi atau ikan, ayam tepung, goreng, burger juga belum mau. Ya wes, tunggu Bu, sabar ya. Yang penting mau makan dulu, tidak makan daging tidak akan sia-sia hidupnya. Sapi nggak makan daging sampai hari ini usianya panjang, tubuhnya sehat. Ya daging itu bukan pilihan untuk kebutuhan kita yang utama. Tapi Ibu bisa ganti dengan telur, ya, dengan protein lain misalnya tempe, kacang-kacangan, gitu ya Bu. Jadi kadang-kadang kita tidak boleh menyamakan cara mendidik anak A dengan anak B. Anak A sudah bisa makan segala macam di usia setahun. Nah, anak B harus setengah tahun atau 1 tahun yang sama persis, nggak bisa, beda-beda. Mereka punya basic insting yang berbeda, ya. Dan ibu bapak kalau mau memperhatikan pembuahan mereka aja berbeda loh. Pembuahannya mereka berbeda. Mungkin waktu itu bapak pulang capek langsung ada pembuahan gitu ya. Tapi ada satu dibuat dramanya dulu atau segala. Itu energinya juga mempengaruhi pembuahan. Energi pembuahan itu mempengaruhi kualitas janin kita juga dan nanti berbeda hasil. Tetapi kalau kita rutin dan sekali lagi percaya bahwa banyak cara menuju Roma, kita bisa gunakan berbagai cara. Salah satunya misalnya
di blender lah dagingnya, mungkin dia jijik atau dia keras, dia pernah mengalami trauma ya, gigit daging tuh nyangkut dan rasanya ingin muntah. Kadang-kadang ada trauma kecil yang kita nggak sadari. Nah, boleh kita buat cerita, buat dongeng. Suatu ketika ada anak yang sulit makan daging ya, suatu ketika dia sulit sekali makan daging karena dia pernah mengalami rasa enek dari dasar daging tersebut. Sang daging akhirnya sedih karena nggak dimakan, karena daging ini ingin bantu si anak ini supaya bisa tumbuh besar dan sehat. Lalu sang daging ini pelan-pelan masuk ke blender, dia membuat dirinya terbelah-belah, sehingga waktu ketika anak ini mau makan daging, dia merasakan, kok rasanya enak ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sekali lagi, pertama, jangan salahkan dia tidak suka daging, itu bukan kesalahan besar. Kedua, cari akalnya, kita harus gunakan tadi pendekatan sugesti, bisa cerita, bisa nyanyi. Ya, saya ingat ngajarin L tuh bisa baca itu salah satu lewat lagu. Saya ngajarin pertama kali lagu A, B, C, D, E, F, G. Karena saya nggak ngajar ini loh nak A, ini loh B, itu salah besar karena bikin anak memorinya susah. Tapi dengan lagu, saya sambil menunjukkan hurufnya, saya nyanyikan lagu itu, dan dia akhirnya ya tadi 3,5 tahun dia sudah bisa baca judul koran. Judul-judul artikel koran itu saya juga kaget, padahal ya masih muda menurut saya. Tapi tadi stimulasi yang tepat akan memberikan kesempatan mereka untuk belajar lebih tepat. Oke, terima kasih. Apa masih ada yang belum terjawab di chat itu? Saya kebetulan tidak bisa karena pakai HP sekarang. Ini sudah semua, yang baru belum. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, Ibu tadi yang bertanya Ibu Dinar ya, YPLK Dinar. Oke, sudah jelas dia bilang. Terima kasih. Ada lagi silakan yang ingin bertanya. Mumpung memang saya sedikit saja penjelasan materi karena pertanyaan itu lebih realistik ketimbang materi yang saya sampaikan. Mungkin kita sambil merangkum lagi aja ya. Jadi tadi itu supaya sugestinya itu berhasil, itu harus diawali dengan bangun trust dulu, gitu bukankah? Siap, betul Bu. Nah, lalu untuk bangun trust ada tips-tipsnya, ada 5 cara. Jadi itu ya. Lalu kemudian sugesti itu sendiri bisa dibangun dengan cara langsung yaitu kata-kata, dan cara tidak langsung yaitu lewat tindakan yang mereka lihat kita lakukan. Ya, betul. Nah, jadi mungkin tadi kita sudah fokus ke anak-anak ya, permasalahan anak. Siapa tahu di sini ada yang mau bertanya tentang bagaimana sugesti untuk hal-hal tertentu bagi pasangan hidup. Nah, boleh. Ibu Ika tadi membuka suara. Ada yang mau bertanya tadi, ada terlihat audio dan video tadi muncul ya. Silakan. Ya, Bu Lasmi. Silakan Bu Lasmi. Baik, selamat siang. Saya suara aja ya, izin ya, Pak. Siap. Ini saya mau tanya ya. Tadi menarik sekali tuh penjelasannya tentang sugesti ini. Jadi kalau saya dengan suami itu kan ada perbedaan cara dalam pendekatan ke anak-anak ya, terutama ketika sedang menangani konflik. Nah, kalau suami itu lebih senangnya mengalihkan caranya. Mengalihkan dari konflik gitu ya, anaknya dibawa kemana, terus dialihkan, diceritakan yang lain-lain gitu, sehingga tenang gitu ya. Nah, kalau saya itu lebih sukanya menggali perasaan, lalu menanyakan konfliknya apa yang terjadi, begini. Pokoknya seperti yang teori-teori parenting begitu, Pak Franky. Nah, tapi saya bisa lihat itu ya, kalau suami itu lebih mudah menasehatinya. Jadi apa yang dia bilang itu lebih ngena gitu ke anak-anak gitu loh. Padahal saya lihat kayaknya dia caranya sembarang aja gitu. Sembarang kayak nggak teori gitu. Padahal sedangkan kalau ibu-ibu itu mungkin kayaknya begini ya, dikasih tahu caranya begini tuh
Jadi kita ngikut-ngikut dengan yang diajarkan teori-teori parenting itu malah apa namanya ya, kayak terlalu banyak theoretical gitu ya. Sedangkan kalau Betul, betul. bapak-bapak itu mungkin kayaknya lebih asik aja gitu masuknya, dan lebih sedikit bicara tapi banyak aksi dan lebih ngena itu terutama ketika Ya. sedang menasehati gitu ya. Itu Ya. bagaimana ya supaya itu jangan jadi perbedaan tapi supaya mungkin kita bisa saling melengkapi begitu atau bagaimana gitu Pak Franky? Siap. Terima Ibu kasih. Lasmi lebih sering dengan anak daripada Bapak Ya, saya ya, di rumah soalnya. Jadi di rumah. sebagian besar waktu bersama anak-anak. Betul. Jadi maka saya pernah ngajari istri saya, kamu tinggali saya dengan L, atau saya pergi sama L. Suatu ketika harus begitu supaya respectness-nya atau rasa hormat anak terhadap mamanya itu terjadi. Kadang-kadang karena sering ketemu dianggap seperti teman sebaya ya, atau orang yang gampang lah gitu, sehingga omongannya orang ini dianggap biasa aja seperti itu. Maka kadang saya minta, mama pergilah dengan teman-temanmu, Mi kamu pergilah dengan teman-temanmu, lah El nanti gimana? Udah, gak usah diurus dengan saya aja. Nah itu memunculkan rasa dia kangen, si El-nya kangen, nanti nangis dia. Pi, kok El pengen cepet pulang, Pi? Kenapa? Habis kita pergi nggak ada mami, nggak apa-apa dengan papi sekarang. El kangen mami, Pi. Nah, baru saya masukin sugesti. Ingat dari tadi nangis ya, menangis itu bisa disugesti. Nah, El ke depan apa yang disampaikan mami kamu dengar ya, seperti sekarang El bisa tahu kan bahwa ternyata mami itu ngangenin, bikin kamu sedih. Jadi kalau ketemu mami kasih nasihat tidak diikuti ya, karena sering juga ya, dulu El juga sering tidak ikuti apa ngomongan maminya, lebih ke papinya ya biasa, karena tadi jarang ketemu dengan sering ketemu, bukan karena metodenya sekali lagi, kadang-kadang karena tadi keseringan ketemu. Metodenya itu benar semua, tetapi kan tadi bawah sadar tuh dia lihat oh kita nih sering ketemu biasa gitu loh. Nah akhirnya pelan-pelan dia mulai ngerti. Suatu ketika anak saya kalau pergi kami mau ngajak dia nangis gak mau, takut corona. Biasa anak lebih takut corona sekarang ya daripada orang dewasa. Saya bilang ke istri saya kita tinggal nggak apa-apa. Dia nangis sampai pakai WA gitu, saya nggak bawa HP sengaja, saya tinggalin 10 menit aja ya, dia nangis pulang sampai matanya bengkak-bengkak merah-merah. Nah orang tuh harus tega, tapi sekali lagi dengan cara yang sudah kita pahami ya, karena saya paham anak saya sendiri, keras kepala toh, dari dia nangis gitu. Terakhir kalau saya pergi sama mamanya dia pasti ikut Pi, nggak usah nangis tapi ya, kalau ikut nggak boleh nangis, nggak boleh dualisme kamu, ikut dengan hati ceria atau tidak ikut sama sekali. Nah saya ada ngajarin begitu. Nah, jadi ya tekniknya seperti itu, Bu. Jadi suatu ketika Ibu perlu meninggalkan anak, titip dengan suaminya dan izinkan anak berasa kangen dengan Ibu. Dan waktu ketika itu pesan ke ayahnya, ingetin, ayah juga jangan mencari pamor di depan anak. Oh, lihat tuh omongan aku kan, oh kamu gimana? Nggak boleh juga, harus saling berdua pihak. Maka ayah dipesanin aja. Nanti kamu tanyain deh, kalau mama pergi seperti ini gimana? Oh, nggak kangen tuh anak tuh. Nah, wis repotnya itu. Jadi metode Ibu nggak salah, metode Bapak bukan yang paling pas. Bukan juga, tapi kadang-kala, ini saya cerita yang kadang-kalanya Bu ya. Kadang-kala tadi kedekatan yang terlalu dekat. Yang kedua, sekali lagi, kalau pendekatan dengan anak-anak tertentu tidak bisa dengan banyak kata-kata. Ya, lebih banyak ke sikap. Jadi lebih banyak ke contoh. Ya, kalau prinsip hypnoparenting, prinsipnya adalah empati dulu. Empati itu kan bukan dengan kata-kata, tapi dengan rasa. Oke, aku ngerti kamu kecewa. Oke, aku ngerti kesalahan ini kamu buat karena kamu nggak tahu. Empati dulu. Munculkan empati, baru bicara. Maka ada singkatan yang kami sering pelajari sebagai hipnoterapi. Singkatannya APA. APA, huruf A, huruf P, huruf A, alfa, papa, alfa. Apakah alfa, papa, alfa itu? A-nya adalah akui. Ya, akui itu empati. Akui perasaan dia. Nah, kalau akui itu dengan pertanyaan tertutup, yes or no, bukan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu gimana gimana perasaanmu? Itu terbuka. Tapi tertutup tuh gini, kamu sedih ya dengan kejadian ini? Ya atau tidak? Betul nggak? Kalau kamu sedih ya, kamu senang ya? Ya atau tidak? Betul? Itu akui. Nah, pertanyaan akui itu tadi, pertanyaan closing. Pertanyaan closing atau pertanyaan tertutup.
ya. Yang kedua, P, pahami. Nah, sudah pahami, artinya pahami, kita tahu, oh kamu lagi sedih. Ketika sedih kamu meronta sehingga kamu tidak bisa diomongin. Itu pahami. P. Ya, kemudian yang terakhir baru arahkan. Arahkan itu caranya, kamu mau nggak sih keluar dari perasaan sedih ini? Kamu ingin nggak lebih baik dari hari ini? Mau, kalau dia mau baru kita omongin. Kalau nggak mau gimana? Ya kita cari lagi akal. Ya, persis ketika pelatihan hipnosis yang terjadi tadi ketika kita membayangkan jeruk ya kan, saya paksa ibu bapak untuk melakukan apa yang saya minta dengan tadi pujian bahwa bapak ibu punya pikiran yang hebat. Wah, saya yakin bapak ibu orang yang cerdas, ya kan? Mau nggak mau ibu bapak mengikuti, mau gimana? Saya sudah diikat loh, saya ini cerdas loh. Makanya ada iklan orang pintar minumnya apa gitu kan, mau nggak mau minum itu karena kalau nggak pintar gitu. Sampai anak saya bilang, tapi kita kok belinya merek ini nggak pintar loh, Pi kita nih. Oh iya ya, lah ya itu kekunci kita dengan sugesti-sugesti seperti itu. Itu Bu Lasmi. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya menarik sekali. Iya ya Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Franky. Terima kasih sama-sama. Masih ada waktu, Bu? Ini ada pertanyaan, Bu Erna. Saya baca ya. Anak-anak saya lebih mandiri dan anteng jika bersama ayahnya, baik saat pergi ataupun saat saya tinggal sebentar di rumah. Apakah sama? Karena anak-anak lebih sering bersama ibunya setiap hari. Ya, antengnya anak kadang-kadang mencari perhatian, ya karena si ayah sering pergi, sering keluyuran, jarang pulang, dia pengen cari perhatian, dapat dari sisi maskulin, ya. Karena sekali lagi hidup ini mencari keseimbangan, Bapak Ibu ya. Kita ini mencari keseimbangan. Keseimbangan itu nanti di angkanya 0, bukan -1 atau +1. Ya, kadang-kadang secara nggak sadar kita mencari keseimbangan. Ya, misalnya ketika kita sudah bosan dengan nasi kita makan mie, ya kita cari keseimbangan. Tapi nanti kembali lagi ke sini. Nah, persis anak-anak juga, mereka itu adalah manusia cerdas dan kreatif. Ya, kalau bapaknya sering jarang pulang, dia akan mencari perhatian seperti itu. Dengan cara ngelonin bapak segala macam. Apalagi si bapak pulang sering bawa hadiah. Wah, udah, Pak pergi lagi Pak, biar nanti pulang bawa hadiah gitu ya. Dan mama ini kan jarang sekali beri hadiah. Bagi dia, mama kasih makan tuh biasa, bukan hadiah, karena setiap hari makan gitu ya. Maka mama juga perlu kasih surprise. Tiba-tiba bikin puding warna apa yang kesukaan dia, bikin sesuatu yang jangan yang sering gitu ya. Bikin puding, bikin masakan yang diolah yang agak gimana. Tiba-tiba pesen ke bapaknya beliin sesuatu, tapi dari tangan saya sering gitu. Saya sering kasih hadiah dari tangan ibunya supaya anak ini benar diurus oleh ibunya, tidak menyepelekan. Nah, itu juga perlu diakali. Bapak pulang kasih hadiah, hadiahnya titip ke mama. Mama buka kasih ke anak itu. Jadi anak itu mengatakan, "Oh, ini dari mama toh?" "Iya, dari mama." Bukan dari papa, dari mama. Ya, jangan selalu bapak ini mencari tempat. Kadang-kadang bapak itu karena jarang pulang juga minta perhatian loh, hati-hati. Gitu Ibu Mike. Itu memang sering terjadi ya. Ya. Yang saya lihat itu ya, bapak itu kadang-kadang secara tidak sadar itu bersaing dengan ibu. Dan cara bersaingnya pertama mungkin, kalau sama bapak apa-apa oke. Kalau sama ibu kan apa-apa dilarang. Oke. Nomor 2 adalah yaitu sering beliin hadiah. Ya mungkin sudah dilarang oleh ibu. Betul. Makanya bapaknya dihajar kalau bisa. Saya juga belajar tahu diri ya karena saya memberi parenting, belajar juga refleksi diri sendiri gitu ya. Ya, betul sekali yang Bu Lasmi juga bilang nih, ayahnya sangat dinanti karena pulang sering bawa oleh-oleh. Lah iya itu, ya oleh-oleh itu yang ditunggu anak, bukan bapaknya toh. Tapi satu paket gitu ya. Maka si bapak dikasih tahu, oleh-oleh itu kasih saya, biar saya ngasih ke anak-anak. Supaya apa? Jadi anak itu tidak bisa dididik oleh mamanya, karena yang di rumah ini yang paling penting. Bapak itu cuma sekedar pulang aja. Karena apa? Kita akan berhadapan dengan anak keberhasilan kita menghadapi anak nanti dilihat ukurannya pas remaja. Kalau remaja dia susah diomongin, nah itu sudah berarti kita ada kegagalan dalam mendidik anak.
Kata orang remaja itu rentan, bagi saya tidak. Remaja nggak rentan. Remaja rentan karena masa anak-anaknya yang tidak diarahkan dengan baik. Nah, kata kuncinya, parameternya jangan tunggu sampai dia remaja, maka kerjasama ini harus satu paket. Mama dan papa harus kerjasama. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya, mumpung kita ada waktu ketemu, dan ini saya di Surabaya. Kalau nggak pandemi kita nggak ketemu seperti ini ya, walaupun virtual, tetapi semoga energi positif ini tersalurkan dengan baik. Ya, ini ada pertanyaan lagi, luar biasa nih, panjang ini. Ngetiknya 2 hari kayaknya Ibu Dini ini. Apakah anak laki-laki itu cenderung speech delay? Ya, anak laki-laki cenderung, betul Bu, ada kecenderungan persentase lebih banyak di laki-laki. Bagaimana sugestinya untuk anak tersebut? Dia mengerti apa yang kita minta, tapi cenderung mandiri untuk mengerjakan yang dia mau. Makan, bikin susu, minum, bikin susu. Anaknya usia 2,5 tahun. Belum jelas bicara, tapi memanggil mah, pah, sudah bisa. Ya, terus terkadang mengikuti nyanyian. Belakangan saya seperti tutup hapting dari gerakan menari. Oh, ya. Nah, speech delay ini ya macam-macam ya. Yang paling penting satu, pola makan itu juga harus mengikuti fase perkembangan. Jangan sering dia diberi makan lunak terus ya. Kadang-kadang beri makanan yang agak padat, sehingga sekali lagi otot mengunyahnya penting, dan kita boleh mengajak dia latihan untuk bicara yang mudah-mudah ya. Kemudian jangan pernah ngulangi kata-kata yang dia ucapin, misalnya ini. Nah, kita ulangi, mau makan tah. Kadang-kadang kita kan suka main dengan anak seperti itu ya. Ternyata itu salah besar, sehingga kosakata yang dia dapat, yang dia dengar itu menjadi suatu kebenaran buat dia, padahal salah. Maka ucapkanlah kata-kata yang tepat sesuai dengan kaidahnya. Misalnya kalau dia, mama aku mau mimi, oh kamu mau minum susu. Iya mama aku mau mimi cucu. Nah, dia bilang cucu gitu kan, kita bilang oh ya mau minum susu, oke, dibuatin, misalnya gitu. Ya, jadi yang kedua tadi, yang pertama tadi pola makannya, ya usahakan buat dia makan yang mengunyah, ya, mengunyah lebih sering, karena otot juga bisa berkembang. Yang kedua, mengulang kata-kata, tidak mengulang kata-kata dia yang salah, tapi menggunakan kata-kata yang tepat, sehingga dia tahu pahamnya kata-kata yang tepat tersebut. Ya, ketiga, mulailah yang dari dia suka, jangan mulai dari yang dia suka. Kalau dia suka nyanyi, bergerak, ya kita buatlah lagu dan pilih atau buat lagu yang buat dia mau menyanyi dan bergerak. Mulai dari situ, ya, mulai dari yang dia suka. Bukan dipaksain duduk terus dilesin, duduk dengan diam, terus guru nggak dikenal segala macam, akhirnya dia akan benci untuk bicara. Ya, lalu ibu bapak seringlah bercerita dengan dia, sehingga kosakata dia akan bertambah. Karena yang paling penting dia bisa mendengar, menurut saya. Bicara nanti belakangan. Karena kebanyakan yang sulit itu kalau dia nggak bisa mendengar, tidak paham kata-kata, itu lebih sulit. Ya, lebih baik dia mengerti apa yang kita sampaikan, lalu dia bisa ekspresikan lewat gerak, lewat gambar, lewat hal-hal lain yang mungkin tidak perlu dengan kata-kata. Tapi suatu ketika kita boleh berlatih untuk teriak. Ya, ajarin dia teriak. Gitu. Ya, seperti itu. Oke. Ibu Dini, jika sudah jelas boleh. Ibu Wike tadi ya. Ibu Wike kalau udah jelas boleh Ibu Wike sama Bu Dini ya. Apa tadi? Oke. Nah, ini mulai banyak pertanyaan ini. Wow. Mulai panas ini sepertinya. Oke. Ibu Dini jika sudah jelas. Oke, makasih Bu Dini. Sekarang Ibu Eni. Anak saya kalau udah main dengan teman itu disuruh berhenti sangat susah. Pahlawan udah saya beri kesempatan.
Apakah karena sehari jarang bertemu dengan teman sebaya, mengingat anak saya energik, bagaimana caranya? Karena selama ini sering berakhir dengan nangis kalau dipaksa. Misal udah malam atau waktunya tidur siang. Ya. Ibu sudah paham sekali dengan anaknya. Betul sekali. Ada kalanya kejarangan atau frekuensi yang tidak rutin itu membuat dia kangen untuk bermain. Ini saya ingat sekali kejadian waktu sama El juga. Saya selalu ambil contoh yang dekat dengan ibu bapak, yaitu pengalaman saya sendiri dengan El. Sejak pandemi ini kita tidak pernah ke sekolah, ya kan? Lalu di perumahan ini ada tetangga dan dia suka sekali main dengan tetangga. Suatu ketika dia minta, "Pi, boleh nggak aku main sama teman-teman?" "Oh, boleh." Terus saya coba tinggal, dia nggak mau. Dia minta saya dampingi. Oke, dampingi. Dan ternyata setiap sore dia minta main dengan teman-temannya juga. Ya, sampai saya harus pulang lebih cepat dari kantor, maksudnya lebih cepat mengendarai kendaraan gitu ya, supaya sampai tidak tahu sore saya temani dan beri kesempatan dia untuk bermain. Tetapi saya kasih tahu, kalau saya iakan kamu, maka ada batas waktu. Ya, kalau saya tidak iakan, kamu akan rugi. Ya, tidak iakan nanti tidak boleh bermain, kamu rugi. Mendingan saya iakan tapi berbatas. Jadi kita win-win solution. Saya ajari sejak kecil win-win solution. Itu pengertian kita, win-win solution. Pengertian dengan anak adalah papi maunya gini, El maunya gitu, ayo ketemukan. El tetap bisa main tapi batas waktu. Kalau sudah jamnya kamu harus pulang. Oke, saya akan duduk di depan. Kalau kamu senang tidak diawasi, tidak perlu diawasi, ya sudah, saya akan masuk ke dalam. Enggak, Papi tetap awasi. Oke, ya gitu namanya ajak diskusi ya, seperti itu. Nah, kadangkala kita ini karena worried, karena kekhawatiran, kita cenderung ego center sebagai orang tua. Kita lupa ada manusia yang berkembang yang ingin memiliki dinamika dalam kehidupannya. Maka sekali lagi ibu bapak harus ajak diskusi. Ajak diskusi tadi seperti menyatakan bapak ibu maunya apa, mereka maunya apa, cari jalan tengah. Kalau ini sering dilakukan, saya yakin anak kita akan belajar wisdom suatu ketikanya. Bukan enggak gini aja, pokoknya gini. Nah, itu enggak. Anak kita akan sulit sekali berkembang ide-ide kreatifnya. Ini Ibu Laili, apakah bukan Ibu Laili. Ibu Eni, apakah sudah jelas? Ya, kadang-kala memang karena kesempatan bermainnya berkurang ya. Lalu sekali lagi ajak diskusi. Boleh kita tunggu Bu Eni responnya. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Laili. Bagaimana cara mensugesti anak yang di sekolah sering troublemaker, suka ganggu teman dari banyak tingkah? Secara akademis pintar. Kalau guru menerangkan dia lebih sering mengganggu teman. Tapi kalau ditanya dan disuruh cerita ulang dia bisa. Oke, makasih. Nah, Ibu Laili, ini yang saya pernah sampaikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang tadi kita bisa katakan makhluk sosial. Dan manusia pada dasarnya selalu ingin mencari perhatian, ya. Apalagi anak cerdas. Ya, anak cerdas itu pasti porsi mencari perhatiannya akan banyak. Salah satu cari perhatiannya, kalau dia nggak dapat di kelas dengan misalnya ibu atau guru jarang menyebut nama dia, maka dia akan cari cara dengan cara negatif, ya. Cara positif nggak berhasil, akan cari cara negatif. Karena pengalaman saya sebagai guru juga, saya pernah mengajar anak TK yang nggak mau menjawab pelajaran matematika. Waktu itu berhitung ya istilahnya, bukan matematika. Ketika di TK sudah diajari pengenalan angka dan berhitung, anak ini nggak mau sama sekali. Bahkan dia rewel, mengganggu temennya. Nah, saya gunakan waktu istirahat, saya pengen lihat, saya ajak ngobrol. Nah, itu anak sekali lagi ajak ngobrol. Saya ajak ngobrol, namanya siapa, misalkan Adi gitu ya. Adi, gimana Mister tadi mengajar berhitungnya nggak menarik ya? Nah ya, closing ya, pertanyaan tertutup, menarik atau tidak gitu kan? Menarik kok, tapi Adi nggak dengerin Mister ya? Bosen kan, biasa gitu dia. Oh bosen. Adi suka apa sih? Suka manjat pohon. Gimana? Mister gendong Adi manjat pohon, lalu Adi jawab matematika. Adi belajar berhitung dengan Mister. Deal? Boleh deh. Nah, saya gendong dia, saya bawa dia ke pohon. Ya orang tua nggak tahu pastinya, tapi saya jaga dengan baik.
nggak terlalu tinggi, aman kok. Gendong sudah saya naikkan dia di pohon, di situ saya belajar matematika dengan dia. Dan dia bisa jawab semua, dan saya cuma memastikan apakah dia memperhatikan atau tidak, dan berhasil. Nah, itu salah satu cara win-win. Kadang-kadang gini, anak-anak itu punya kemerdekaan sendiri, tapi kan disita oleh namanya sekolah, namanya orang tua. Orang tua pengen caranya kita sendiri yang disampaikan supaya anak itu mengikuti. Tapi ternyata anak punya ruang sendiri yang dia pengen dihargai. Maka diskusi itu perlu sekali. Ya, diskusi dan akhirnya kita dapat, dia dapat. Nah, itu untuk Ibu Laili. Jadi kadang-kala ada orang memberikan reward kepada anak-anak seperti ini dengan menjadi pemimpin di kelas, suruh dia membuka kelas atau menutup kelas, atau dia menjadi ketua kelas. Itu juga bisa, macam-macam caranya. Yang penting sekali lagi bahwa anak ini bukan pengganggu, bahwa anak ini sedang mencari perhatian. Persepsi itu penting sekali ya Bapak Ibu ya. Ini sekali saya singgung. Persepsi terhadap kelakuan anak itu penting untuk mengubah cara kita pendekatan kepada anak. Kalau kita persepsinya adalah anak ini nakal, maka kita sulit sekali mencari strategi untuk mengubah dia. Tapi kalau persepsi kita adalah anak ini anak yang kreatif, anak ini anak yang penuh pengen perhatian, maka kita akan melakukan pendekatan yang berbeda juga ya gitu. Ibu Leli, kalau jelas silakan direspon. Oke, Ibu Wika juga bertanya, Pak, apakah ada tips agar anak-anak tidak lebih manja saat bersama ibunya? Oh, bisa, sangat bisa. Anak manja sekali lagi karena diberi dan diberi. Satu kali kesempatan dia diberi, ada 2 kali kesempatan berikutnya akan datang. Angka 2, angka 1 mulai semua karena mulai dari angka 2, kedua kali atau ketiga kali mulai karena ada pertama kali yang terjadi. Maka tidak apa-apa itu terjadi, anak itu manja, tapi berikutnya kita mulai aja tingkatkan tantangannya ya. Mama senang dengan kalian manja begini, luar biasa, senang sekali, hebat. Nah, Mama mau nantang kalian. Nah, itu beri dia tantangan. Tantangan itulah yang mengubah dia dari mandirinya yang tadinya gratisan, sekarang manjanya tadinya gratisan, sekarang manjanya lebih ada challenge ya. Challenge-nya macam-macam. Saya ingat CL ya, CL itu kadang-kadang saya kasih hadiah yang tidak pernah dia duga di waktu dia berhasil, misalnya membersihkan membereskan tempat tidur atau merapikan bukunya. Nah, itu saya kasih. Tetapi saya tidak pernah hanya memberi hadiah pas dia ulang tahun. Itu dia udah tahu, wah besok ulang tahun nih Pi, pasti dapat hadiah. Itu anak-anak udah pada tahu. Maka coba challenge itu dibuat, lalu kita bisa kasih hadiah di waktu-waktu yang dia tidak duga. Ya, sehingga kemanjaan itu adalah kedekatan. Kedekatan itu bisa kita ubah dengan meningkatkan challenge-nya. Ya, misal hari ini kita ada challenge untuk kalian semua. Mama, Papa, atau Papi, Mami, Ibu, Ayah ingin memberikan kalian hadiah atau surprise bagi mereka yang berhasil dalam 1 minggu membersihkan apa, atau bekerja bareng-bareng. Nggak usah ngomong hadiah juga nggak boleh. Hari ini hari Sabtu, kita semua di rumah, sekarang kita bagi tugas si A, si B, terus nanti pesta poranya penutupan pas sudah selesai semua dengan makan, dengan hadiah kecil, dan itu membuat sebuah perayaan kecil. Nah, perayaan kecil itu jangan menunggu hari ulang tahun saja, tapi bisa dilakukan ketika challenge sudah berhasil dilakukan. Boleh dirahasiakan, itu menjadi sesuatu yang ditunggu anak. Oke, Ibu Eni. Oke, Ibu Wika silakan direspon juga sudah jelas. Ibu Eni sudah jelas, dan sebenarnya dari awal saya sudah berusaha untuk buat perjanjian dengan anak saya, tapi ya gitu, dia kadang tepati janji, tapi kadang tetap semaunya sendiri. Nah, tidak apa-apa Bu. Mulai dari dia tepati 1, 2, 3 tidak apa-apa. Yang penting ada yang ditepati. Ya, kita belajarnya bertahap ya. Kalau orang Palembang bilang beguyur ya. Beguyur itu bertahap. Jadi ketika dia tepati janjinya, dia laksanakan, oke, kita anchoring. Anchoring itu ingetin lagi, oh kamu dulu bisa loh tepati janji ini, luar biasa. Saya bangga sekali merasa bersyukur sekali punya anak seperti kamu. Ayo tepati lagi dong. Nah, seperti itu ya. Kemudian Ibu Rustiantin bertanya,
Bagaimana menghadapi anak murid PAUD kalau di kelas bawaannya ngantuk, kadang tidur, tapi ketika sudah mendekati mau pulang dia bangun. Tapi ketika di rumah dia merekam dan tahu yang disampaikan di kelas ketika orang tuanya tanya. Wah, ini anak cerdas nih. Ya wes, ya, kita harus beritahu dulu warga sekolah kita di kelas kita, jangan sampai sikap ini ditiru semua. Oke, semua boleh tidur karena di rumah yang penting bisa jelaskan, kan gitu enggak. Tapi kita bisa memberi sebuah cerita, ya di kelas diceritain bahwa setiap anak belajarnya beda-beda. Ada dengan cara seperti tertidur, ada yang seperti harus dengan tegap, ada yang seperti ini. Nah, buatlah cerita itu sehingga warga, sekali lagi yang kita harus pegang, yang kita harus jaga itu warga lain yang nggak ngerti. Ya, jangan sampai muncul persepsi pembiaran, nggak boleh. Nah, ini pendidikan kadang-kadang sering sekali terjadi pembiaran. Dianggap ya sudahlah, cuma satu kok, itu dilihat orang banyak loh, ya karena kelas kita kan bukan hanya satu orang, ada orang banyak. Nah itu yang paling penting adalah penjelasan tentang learning style atau gaya belajar yang berbeda-beda. Yang kedua, kita juga bisa ngomong ke anak yang tidur tadi, ngomongnya motivasinya langsung aja, bisa langsung di tempat. Misalnya, Adi luar biasa loh, tidak dalam posisi seperti tidur aja Adi mengerti apa yang Miss jelaskan. Apalagi kalau posisinya Adi itu buka mata mendengarkan dengan jelas, pastinya Adi akan lebih pintar lagi. Bisa nggak 1, 2, 3 kali Adi mencoba untuk buka mata segala macam. Nah, kita juga harus menguatkan si Adinya. Selain warga sekolah dijelaskan tentang gaya belajar itu berbeda, berikutnya juga kita bisa menata si Adinya supaya punya respect ya, respect terhadap kelas, respect terhadap narasumber dalam arti gurunya ya. Respect itu diwujudkan lewat bahasa tubuh. Walaupun Anda dengar atau tidak dengar, Anda kalau berdiri duduk dengan baik, mata terbuka, itu kalian sudah berbuat baik dengan menghormati guru, menghormati orang yang bicara. Nah, itu diajarin juga pelan-pelan ya. Oke, Ibu Rustiantin ada pertanyaan lagi. Ibu Wike sudah jelas, tipsnya sangat membantu. Ibu Laili, bagaimana Ibu Laili penjelasan saya tadi? Oke. Ya, Bu Herna, ini sudah terjawab semua. Tinggal menunggu respon beberapa yang belum memberi respon. Ya, terima kasih, luar biasa ya, kita banyak mendapat ilmu-ilmu baru. Ini juga sebentar lagi juga akan waktunya sisa 10 menit lagi. Kalau memang ada pertanyaan silakan dalam 10 menit ini. Apakah dari Mr. Franky masih ada tambahan yang tiba-tiba teringat untuk pemaparan tadi itu? Ya, oke. Satu hal yang harus dipahami juga sebagai orang tua yang sedang melakukan pembelajaran bersama anak, bahwa kita ini bukan orang yang sempurna dalam mendidik anak. Ya, seperti saya, Bu Herna, dan teman-teman yang ada di sini, Ibu Bapak sekalian, kita semua orang yang sedang belajar, dan jadikan anak itu sebagai lab kita untuk belajar, mengerti, memahami bahasa anak, ya. Seperti yang dilakukan Piaget, seorang ahli psikolog ya, psikolog perkembangan itu, dia mengamati dan melakukan riset terhadap anaknya dari dia baby sampai dia teenager dan dewasa. Dan itu menjadi labnya dia, dan akhirnya dia menulis buku tentang psikologi kognitif, dan luar biasa dia sampai hari ini dikenal gitu ya, dikenal jasanya. Salah satunya pembelajar tentang bagaimana kognitif anak itu bertahap berkembangnya seperti apa ya. Dari konkret hingga sampai ke formal abstrak. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita selalu menempatkan diri sebagai researcher atau peneliti, ya, kita tidak akan terlalu sedih dengan sikap anak yang salah, atau juga tidak terlalu gembira dengan sikap anak yang betul. Tapi kita akan balance, seimbang, mental kita akan seimbang. Seimbang itu kalau dia gagal ya kita coba untuk bantu lagi. Kalau dia berhasil ya kita akan tingkatkan lagi supaya lebih berhasil. Nah, jadikanlah diri Bapak Ibu itu sebagai researchers, peneliti yang melakukan observasi siang dan malam, pagi dan petang ya. Artinya kita jangan sampai kalah semangat, patah hati.
terus blue baby blue minta perhatian juga. Maka memang sebagai orang tua kita harus kaya mental. Kalau kita miskin mental, kita akan minta perhatian ke banyak pihak. Jadilah baby blue segala macam istilahnya. Maka oleh karena itu pesan saya, teruslah belajar, tidak ada yang sempurna, dan teruslah menjadi peneliti, observator ya, sehingga anak kita ini menjadi kekayaan kita, menjadi bagian kekayaan kita, supaya kita menjadi orang yang lebih dewasa. Karena mempunyai anak atau menjadi orang tua itu sebenarnya kita sedang melatih ego kita, ego yang biasanya sendiri, atau kalau pacaran semuanya romantis, tapi sekarang kita harus lecek bawa acem gitu ya, lecek bawa asem kusut ya, kadang-kadang nggak terpenuhi kepentingan kita sendiri, me time kita terganggu, dan itulah dunia yang menarik dari orang tua. Sehingga para orang tua yang hadir di sini juga bisa bikin klub ya, mungkin untuk Wonder Breed itu bikin klub orang tua yang saling memotivasi, menguatkan, sehingga ke depan anak-anak juga akan kuat, karena dari orang tua yang kuat muncul anak yang hebat, seperti itu. Amin. Oke, mungkin dicek lagi apakah chatnya masih ada tersisa beberapa pertanyaan dan kita akan segera selesai. Oh, ini sudah cukup jelas. Terima kasih tipsnya, mantap, banyak ilmunya, ilmu kanuragan ya. Yang jelas bukan ilmu goib ya. Oke, Ibu Bapak, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, luar biasa. Dengan bertanya, Ibu Bapak sudah terlibat aktif dalam pembelajaran ini, dan saya yakin Ibu Bapak akan terus menjadi orang tua yang kuat, hebat ya, luar biasa. Dan tentu semua itu karena jatuh dan bangun yang kita lakukan. Kalau jatuh segeralah bangun, kalau bangun teruslah berdiri, dan kalau bisa langsung terbang kan gitu. Oke. Oke, kita akan foto bersama? Siap. Nah, itu paling suka saya. Ya. Foto bersama. Gimana? Foto ini ada bersama. 2 slide ya. Ya, Ibu Bapak yang bisa menyalakan video. Sudah siap, kita tunggu menyalakan videonya, kita hitung sampai berapa? Sampai 5? Sampai, ayo Mr. Frankie hitung. Ya, sampai 5 boleh, sampai 20 juga boleh. Siap ya? Oke, videonya on. Ya. Minta tolong dari Miss Fitri untuk membuat dokumentasi. Dokumentasi. Ya. 1, 2, 3, senyum dulu. 4, 5, ayo difoto. 1 kali lagi. 5 ya, on the count of 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo difoto. Thank you semuanya. Semoga bermanfaat untuk semua, dan kita juga sangat berterima kasih kepada Mr. Frankie. Semoga amal ibadahnya dibalas. Ya, terima kasih. Kita bertemu lagi kapan-kapan lagi dengan sharing dari Mr. Frankie dengan topik yang sedikit berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Goodbye. Have a nice weekend. Thank you. You too. Yes.